Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan, selamat datang di Rebal, renungan di balik layar. Di sini kita tidak hanya merenung, tapi kita menyelam. Kita tidak hanya bertanya, tapi kita mencari. Dan kita tidak hanya percaya, tapi kita diubahkan. Hari ini kita akan menelusuri sebuah misteri besar, Yesus Kristus dalam imajinasi dan kenyataan. Siapkah hatimu dibukakan? Mari berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus yang kudus, kami datang di hadapan-Mu saat ini, membawa hati yang lapar dan pikiran yang haus akan kebenaran-Mu. Bukalah mata rohani kami, agar kami dapat melihat Engkau lebih dari sekedar sosok yang kami bayangkan, tetapi sebagai pribadi yang hidup, nyata, dan menyentuh setiap sudut kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat Rebal, siapakah Yesus Kristus menurutmu? Apakah Dia pahlawan suci dengan jubah putih bersinar? Seorang guru rohani dari masa lampau? Seorang revolusioner damai? Atau Tuhan yang hidup dan berkuasa? Manusia sejak ribuan tahun yang lalu telah menciptakan berbagai imajinasi mengenai Yesus. Dari lukisan klasik hingga film Hollywood, dari mimbar gereja hingga lukisan anak-anak sekolah minggu. Tapi, apakah Yesus yang kita bayangkan selama ini benar-benar adalah Yesus yang nyata dalam Alkitab dan hidup kita? Renungan ini akan menantang bayangan kita, menyingkap lapisan demi lapisan persepsi manusia dan membawa kita pada pengalaman perjumpaan dengan Yesus yang sesungguhnya. Sejak abad keempat, dunia Kristen Barat telah menggambarkan Yesus sebagai pria berkulit putih, berambut panjang, wajah lembut, dan ekspresi penuh damai. Tapi tahukah kita bahwa Yesus lahir di Timur Tengah, bukan di Eropa? Ia bukan bintang film dengan senyuman yang penuh cahaya, tetapi Dia adalah Allah yang menjadi manusia, berjalan di jalan berdebu, berkeringat, menangis, ditolak, bahkan diludahi. Imajinasi budaya sering membuat Yesus tampak tak tersentuh dan terlalu indah untuk dekat dengan kita yang berdosa. Kadang Yesus menjadi seperti penyihir rohani. Kita mengimajinasikan Yesus sebagai pribadi yang selalu menjawab doa kita dengan cepat, mengabulkan semua keinginan kita, dan membuat hidup kita tanpa tantangan. Dan ketika realita tidak sesuai dengan harapan, kita kecewa. Sahabat, Yesus bukanlah ibarat jin dalam botol. Ia bukan hasil proyeksi kebutuhan kita, tetapi Dia adalah pribadi yang berdaulat. Sebagian orang memandang Yesus dengan takut sebagai sosok yang keras, pemarah, dan siap menghukum. Orang-orang seperti ini tumbuh dalam gambaran Yesus yang selalu menilai dan mengancam. Tapi sebenarnya ini juga adalah bentuk imajinasi yang lahir dari trauma dan hukum agama yang tanpa kasih. Yesus memang benar dan kudus, tapi Dia juga penuh belas kasihan dan kerendahan hati. Ia mengasihi orang berdosa, tetapi tidak kompromi dengan dosa. Dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 14 tertulis, "Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita." Yesus bukan hanya sekedar tokoh sejarah atau nabi, tetapi lebih dari itu. Ia adalah firman Allah, Sang Pencipta yang masuk ke dalam dunia ciptaannya. Ia berjalan bersama manusia, merasakan lapar, letih, bahkan kematian. Ini bukan imajinasi, ini adalah kenyataan terbesar dalam sejarah umat manusia. Injil Matius pasal 20 ayat 28 mencatat, Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Yesus tidak hidup dalam kemegahan, tapi dalam kesederhanaan. Ia mencuci kaki para murid-Nya, Ia menyentuh penderita kusta,
Ia berbelas kasih dan menolong. Inilah Yesus yang nyata, rendah hati, dan penuh kasih. Dan Injil Lukas pasal 24 ayat 5 menuliskan, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Semua tokoh besar dunia ini mati dan tinggal di makam, tetapi hanya Yesus saja yang bangkit. Inilah kenyataan yang melampaui segala imajinasi. Dialah Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa. Dia hadir di hatimu, di rumahmu, dan di setiap tarikan nafasmu." Imajinasi membentuk persepsi, tetapi iman menembus realitas spiritual. Kita tidak hidup dari gambaran-gambaran yang ada di kepala, tetapi dari pengenalan akan Kristus secara pribadi. Karena beriman kepada Yesus tidak hanya membayangkan, tetapi mengalami Dia. Jika Yesus hanya kita bentuk sesuai dengan keinginan kita, maka sadar atau tidak, kita sementara menyembah berhala ciptaan pikiran kita sendiri. Itulah mengapa kita perlu terus membaca firman, berdoa, dan membuka hati untuk pewahyuan pribadi dari Roh Kudus. Dalam Hosea pasal 4 ayat 6 tertulis, "Umatku binasa karena tidak mengenal Allah." Hal ini bukan karena tidak beragama, tetapi mereka memahami pengenalan yang salah mengenai Yesus. Sahabat, mari sejenak berhenti dan bertanya, apakah Yesus benar-benar nyata dalam hidup kita, ataukah kita hanya mengandalkan pikiran dan ide kita tentang Dia? Renungkanlah dan ingatlah bahwa saat engkau jatuh dan merasa tidak layak, apakah Yesus tetap menjadi kasih yang memelukmu? Saat doamu belum dijawab, apakah engkau masih percaya bahwa Dia baik? Atau saat hidupmu gelap, apakah engkau melihat cahayanya? Rebal sangat yakin bahwa jawabanmu adalah Yesus Kristus, bukan hanya ide, bukan mitos, bukan dongeng gereja, tetapi Dialah satu-satunya Tuhan yang nyata dan hidup. Hari-hari ini media sosial penuh warna. Banyak orang lebih mengenal Yesus dari potongan kutipan motivasi, TikTok spiritual, atau seleb rohani yang viral. Tapi apakah itu cukup? Tidak, kita butuh keintiman pribadi bersama Dia. Saat engkau sendiri dan hancur, Yesus yang nyata adalah satu-satunya harapan. Dia tidak duduk di lukisan, Dia ada di doamu, Dia hadir dan memelukmu. Sahabat, Yesus tidak perlu dibayangkan, Ia perlu dikenal dan dialami. Yesus tidak mencari pengagum, tetapi Dia mencari sahabat sejati. Wahyu 3 ayat 20 menuliskan, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok." Dia menunggu engkau membuka pintu hatimu baginya, bukan untuk menjadikanmu religius, tetapi menjadikanmu sebagai anak Bapa yang mengenal dan mengalami satu-satunya kasih sejati yang nyata, yaitu Yesus Kristus. Sahabat, mari berdoa. Tuhan Yesus yang nyata, kami bersyukur memiliki Engkau, karena Engkaulah Allah yang nyata dan hidup, yang mengenal nama kami, air mata kami, dan masa depan kami. Kami ingin mengenal-Mu lebih dalam lagi, bukan melalui bayangan dunia, tetapi melalui kebenaran firman dan kuasa Roh Kudus. Penuhilah kami dengan kasih yang hidup, agar kami tidak hanya berkata, "Aku tahu Yesus," tetapi aku mengenali Yesus dan mengalami Dia, karena Dia ada di dalam setiap tarikan dan hembusan nafasku. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Sahabat Rebal yang diberkati Tuhan, terima kasih telah menyelami Rebal hari ini. Semoga renungan ini menggugah hatimu untuk berjumpa langsung dengan Yesus yang sejati. Jika engkau diberkati, bagikanlah kepada orang lain dan biarkanlah kebenaran ini menjangkau lebih banyak hati. Ingatlah bahwa Yesus Kristus tidak sekedar bisa dibayangkan, tetapi Dia bisa dialami. Sampai jumpa pada Rebal berikutnya.
Tuhan Yesus memberkati. Shalom.